Halo teman-teman semua. Sekarang aku lagi ada di dalam rumah. Jadi di video kali ini aku mau ajakin kalian jalan-jalan ke kompleks rumahku. Mungkin kalian penasaran juga, di video kali ini bakal ada home tour-nya nggak ya? Jawabannya nggak ada ya teman-teman. Jadi meskipun memang kedepannya aku bakalan sering bikin konten dari rumah, tapi kalau misalnya secara khusus rekam seisi rumah demi konten, aku sama Kunio merasa kita juga perlu privasi. Jadi untuk di video kali ini memang aku secara khusus cuman ajakin kalian jalan-jalan di kompleks rumahku ini. Oke, sekarang sebelum keluar rumah, aku pengen tunjukin ke kalian. Jadi di sini itu pengamanannya lumayan ketat. Jadi di sini kalian bisa lihat, di sini kan ada layar. Kalau misalnya aku beli makanan atau ada paket tertentu yang misalnya bisa dikirim sampai ke pintu rumahku ini, biasanya harus terima telepon dulu dari resepsionis. Jadi resepsionis bakalan telepon aku lewat sini. Terus mereka kalau misalnya udah dapat konfirmasi dari aku, kalau memang aku beli makanan atau memang ada pesanan yang dikirim sampai ke rumah, itu orangnya yang nganter baru boleh masuk ke kompleks rumah. Terus setelah orangnya boleh masuk, nanti dia sampai di lantai bawah, orangnya yang anter itu bakalan telepon aku lagi, dan aku juga bakalan terima teleponnya dari sini untuk bantu dia bukain pintu yang di lantai 1. Setelah itu barulah orangnya bisa naik dan kirim barangnya nyampe di pintu rumahku ini. Jadi seperti itu teman-teman prosesnya. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah masuk lift, aku turun ke lantai 1. Ya, sekarang aku udah nyampe di lantai 1. Jadi tampak luarnya seperti ini, teman-teman. Jadi setelah keluar dari gedung yang aku tinggalin di atas sini, jadi di depannya itu di sini kalian lihat ada taman hijau kan ya. Jadi di sini biasanya kalau misalnya pas weekend sore-sore ajakin Takeshi main itu seru banget. Karena di sini lumayan besar. Setelah itu juga biasanya orangnya sedikit. Terus kalau misalnya jalan terus ke sana, itu arahnya ke lobi. Jadi rumahku ini di sebelah kanannya lobi. Jadi rumahku di sana, lobi di sebelah kiri. Terus sekarang ini aku jalan ngelewatin lapangan yang besar tadi. Ini kalau aku lurus ke depan ke arah lobi ya, itu di depan sana ada kolam renang. Tapi karena sekarang masih dingin udaranya, jadi kolam renangnya tuh kalau nggak salah tahun lalu tuh habis renovasi. Jadi sekarang juga nggak ada airnya. Cuman aku bisa liatin ke kalian suasananya seperti apa di sana. Oke, sekarang aku udah nyampe di area kolam renang. Jadi kalau kalian lihat, memang kolam renangnya lumayan besar ya. Cuman sekarang setelah direnovasi, terus udaranya juga belum cukup panas. Jadi sekarang di sini masih kosong. Terus di depan sana itu ada air mancurnya juga. Jadi bagus banget ya. Terus yang di samping sana itu sama samping sini, ini juga ada kolam renang. Yang ini kayaknya buat anak kecil. Jadi airnya lebih dangkal. Terus di samping-samping juga banyak tempat duduk. Jadi orang tua bisa ngawasin dari sini. Berikutnya, karena sudah nyampe kolam renang, jadi kolam renang ini pas di depannya lobi. Jadi sekarang ini kalau kalian lihat di belakangku ada kolam renangnya kan yang tadi. Terus di depannya kolam renang ini lobi dari kompleks rumahku.
Jadi yang baru datang dari dalam itu bisa masuk lewat pintu sini. Terus ini lobbynya sebesar ini. Terus kalau yang baru datang dari luar itu biasanya dari pintu yang situ. Terus kalau kalian lihat di depan sana itu pintu untuk menuju ke tempat ambil paket. Kalau kalian pernah lihat di vlogku yang sebelumnya, jadi waktu itu aku ambil paket di ruangan ini. Karena udah nyampe lobby, aku sekalian liatin ke kalian dari luar apartemenku tuh lobbynya seperti apa. Tampak depannya lobbynya seperti ini ya teman-teman. Terus kalau ke arah sana itu ke arah pintu masuk dan keluar. Terus apartemenku ini yang area selatan. Terus kalau kalian lihat di seberang sana itu ada juga. Itu juga satu kompleks sama tempatku. Kalau yang itu namanya area utara. Terus kalau kalian lihat di sini kan banyak sepeda motor. Jadi biasanya untuk yang antar makanan, pesanan kita dari internet, itu mereka harus parkir di sini. Terus setelah itu waktu kirim nyampe di dalam kompleks rumahku ini harus turun dan harus jalan kaki untuk antar. Jadi khusus untuk yang tinggal di sini itu baru boleh bawa motornya masuk ke dalam. Kalau misalnya mereka harus makanannya tuh diantar sampai ke ujung, itu tetap harus jalan kaki teman-teman. Jadi biasanya mereka lumayan kasihan sih kalau misalnya antar makanan, karena kan waktunya terbatas dan harus lari-lari untuk ngejar waktu. Terus untuk lobby ini selain bisa ada tamu, bisa duduk-duduk di sini. Kalau misalnya kita punya tamu mau ke toilet, itu di sini juga lengkap, ada toiletnya di sisi kiri untuk cewek, yang di sisi kanan untuk cowok. Oh ya, aku juga mau tunjukin ke kalian. Jadi di sini itu rumah yang di lantai 1 itu biasanya mereka ada tamannya sendiri. Jadi kalau misalnya kita intip ke dalam halamannya tuh lucu juga sih rumah-rumahnya. Aku tunjukin ke kalian ya. Misalnya rumah yang ini. Jadi kalau kalian lihat ini pintunya bisa seperti ini kelihatannya sih karena diubah sendiri. Jadi kita bisa kelihatan di dalam sana ada halamannya. Ini kalau misalnya kita tinggal di lantai atas nggak bisa menikmati halaman yang ini. Jadi ini memang dikhususkan buat mereka yang tinggal di lantai 1. Karena yang antar makanan atau pesanan yang bisa dikirim ke rumah itu mereka nggak bisa bawa motornya masuk. Jadi kalau misalnya jalan-jalan di dalam kompleks rumahku sini itu rasanya benar-benar aman teman-teman. Jadi misalnya ada anak kecil mainan sendiri atau misalnya ada orang tua, itu mereka lebih tenang karena nggak bakalan ada motor yang ngebut-ngebut buat buru-buru untuk anterin makanan. Semuanya harus lari atau jalan. Terus sekarang ini aku lagi di belakangnya kolam renang yang di dekat air mancur itu. Kalau kalian lihat di sini banyak banget tempat duduknya. Jadi biasanya orang yang kenal sama tetangganya atau anak-anak kecil yang kenal sama tetangganya, mereka suka banget duduk-duduk di sini, ngomong-ngomong gitu, main bareng. Jadi teman-teman seperti yang aku bilang, rumahku itu kan tempatnya pastinya di sebelah kanannya lobby. Nah, jadi di sebelah kirinya lobby ini tentunya dibikin simetris ya bangunannya. Jadi di sana juga ada lapangan hijau yang besar seperti yang di sebelah sana tadi. Cuman kalau yang di lapangan sana itu di sampingnya itu ada tempatnya untuk anak-anak main. Kalau yang di tempatku sana itu di belakangnya lapangan itu biasanya banyak alat-alat yang biasanya dipakai latihan untuk orang tua. Sekarang aku ke arah yang lebih dalam lagi. Terus kalau kalian lihat rumah-rumah di sini udah nggak setinggi yang di sederet sama rumahku ya teman-teman. Jadi kelihatannya yang di sini lebih pendek. Terus juga desainnya tuh agak beda dari jalannya sama yang di rumahku sana. Jadi kalau kalian lihat di sini lucu banget ya, kayak ada gang-gang kecilnya seperti ini. Terus di lantai satunya itu biasanya ada tamannya. Aku liatin ke kalian ya. Nah, itu pintunya di sana. Itu dia punya taman sendiri. Jadi cuman yang di lantai 1 aja yang ada tamannya. Rumah yang di depan sana lucu juga. Jadi ada halamannya. Terus ada tempat
untuk main basket, ada ring basketnya. Kalau kalian bandingin sama yang di Indonesia, sebenarnya kompleks rumahku ini termasuk kecil ya teman-teman. Cuman kalau misalnya untuk di China sendiri, ini termasuk yang lumayan besar. Kita coba intip dikit rumah yang ini. Ini lucu banget ya. Di depan sana ada kayak tempat duduknya, kayak lagi ngafe-ngafe di kebun gitu. Ini aku nggak enak kalau misalnya terlalu dekat, jadi mungkin cuma lihat dari sini aja ya. Tadi aku keliling di sisi kanannya lobi kan. Sekarang aku mau ajak kalian ke sisi kiri lobi. Oke teman-teman, sekarang aku udah balik ke halaman yang di dekat rumahku. Jadi yang di sebelah sini ini kebanyakan alat untuk latihannya orang tua sih biasanya yang pakai. Kalau yang di sebelah kiri lobi kan yang untuk anak-anak main kan. Jadi kalau kalian lihat di sebelah sini itu ada nama-nama alatnya. Terus dikasih tahu juga gunanya seperti apa dan caranya pakainya seperti apa. Ngomong-ngomong soal tong sampah, jadi kalau tinggal di kompleks rumahku ini, kita kalau misalnya buang sampah itu harus ke basement. Terus di basement itu ada tempat khusus untuk tempat pembuangan. Jadi di sini biasanya di dekat pintu atau di dekatnya lift itu sama sekali nggak ada tong sampah. Jadi kita kalau misalnya buang sampah itu harus tunggu dibuang di rumah. Terus setelah itu dari rumah baru kita jadiin satu terus dibuang ke tempat pembuangan. Jalannya agak panjang teman-teman. Jadi biasanya kalau misalnya sampahnya di rumah agak banyak, aku biasanya bakalan tarik kereta khusus buat pindahin sampah dari rumah ke tempat sampah yang di parkiran ini. Jadi sampai sini ada petunjuknya gimana cara buang sampah. Terus ruangan yang di sebelah sana itu tempat kita buang sampah. Ini sampah yang beracun, ini sampah yang bisa didaur ulang, ini sampah basah, dan yang ini untuk sampah kering. Tadi di tempat pembuangan sampahnya kebetulan ada orangnya yang bagian bersih-bersih, jadi aku nggak enak kalau misalnya di sana ngerekam banyak, jadi tadi cuma sekilas aja. Terus berikutnya di basement ini aku juga ingin tunjukin ke kalian. Jadi di basement itu kita juga bisa fitness, jadi ada gymnya di basement ini. Nah jalannya ini lumayan jauh juga, lebih jauh dari kalau kita pergi untuk buang sampah. Di sini ada banyak ruangan. Jadi misalnya yang sebelah kanan ini ruangan serbaguna, bisa untuk meeting. Terus di sini ada beberapa ruangan kecil, ini cocok buat main kartu. Terus yang di sebelah kanan ini ruangan untuk main biliar. Terus ruangan yang sebelah sini ini banyak alat fitnessnya. Terus yang di sini ini ruangan untuk kita latihan yoga. Di sini ada tulisannya. Terus yang di depan sana lagi itu ada ruangan untuk kita main pingpong. Terus di depannya tempat ruangan untuk main pingpong itu di sini ada ruangan. Ini tulisannya untuk belajar. Oke teman-teman, sekarang aku udah balik ke lantai 1. Ini sekarang di sini udah sore. Jadi tadi habis dari gym, aku balik ke rumah, istirahat bentar. Dan sore ini aku bawa Takeshi untuk main di taman.
Oke teman-teman, jadi vlog kali ini sampai di sini dulu ya. Thank you buat yang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.